Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi Ustadz Abdul Somad membuat postingan untuk membenarkan, untuk membela dakwah melalui film yang katanya film religi. Padahal jelas-jelas kalau ditimbang dengan dalil-dalil yang sahih bahwa adegan-adegan yang dilakukan di dalam film yang katanya religi itu jelas adegan yang terlarang, adegan yang melanggar syariat Islam. Laki-laki dan perempuan yang non-mahram berduaan, bergandengan tangan, berciuman, sampai berpelukan, ya. Itu kan jelas dilarang di dalam syariat Islam. Jadi sebenarnya usaha Ustadz Abdul Somad ini di dalam membela film religi itu sama saja beliau ini berusaha untuk menegakkan benang yang basah. Sudah jelas-jelas salah, masih juga mencari pembenaran, masih membela. Ya. Bagi yang belum membaca postingan dari Ustadz Abdul Somad, ya silakan baca di fanspage resminya Ustadz Abdul Somad, ya. Ini kita tampilkan screenshot postingan dari Ustadz Abdul Somad. Yang pertama kaum muslimin, ya. Pembelaan Ustadz Abdul Somad itu kan sebatas salaman sebenarnya, ya. Konteksnya itu salaman. Dalil-dalil yang dipakai Ustadz Abdul Somad itu dalam rangka hukum bersalaman, bersentuhan itu bersalaman, ya. Oke lah, memang kita akui ada perbedaan pendapat, ya, benar. Tapi tidak semua, ya, perkara yang berbeda pendapat kemudian disebut masalah khilafiyah, ya. Khilaf itu kalau ada dua dalil yang berselisih tapi dua dalil itu sama-sama kuatnya. Misal masalah kunut subuh itu khilaf, iya. Tapi kalau bersentuhan dengan non mahram itu secara dalil yang paling kuat, yang paling jelas, itu haram. Di dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ditusuk dengan pasak dari besi kepala salah seorang di antara kalian itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ya, itu dalilnya perkataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian perbuatan Nabi itu juga jelas. Di dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan oleh istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan beliau ini sampai bersumpah, demi Allah, tangan beliau ini tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali di dalam baiat. Beliau tidak membaiat para wanita kecuali dengan perkataan saja. Jadi kalau mau berdalil dengan perbuatan Umar bin Khattab, itu kurang tepat. Dan riwayat yang menceritakan sahabat Umar radhiyallahu an berjabat tangan dengan wanita itu pun dialasi dengan bajunya. Kemudian dia memerintahkan para wanita untuk berdiri di atas batu besar. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu an membaiat mereka. Ya, riwayat itu pun dikatakan para ulama riwayat yang dhaif. Ya. Dan dalil yang sahih pun sebenarnya sudah jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram. Dan Nabi itu menunjukkan ancaman bagi laki-laki yang menyentuh wanita yang bukan mahram. Katanya lebih baik ditusuk kepalanya dari pasak dari besi. Jadi sangat tidak tepat memilih riwayat yang dhaif, ya. Sementara yang jelas-jelas sahih itu banyak. Dan jumhur ulama juga mengatakan itu haram. Bahkan Imam Syafi'i pun juga mengatakan haram. Malah pendapat Imam Syafi'i ini lebih keras lagi. Sampai salaman sama wanita yang tua pun itu tetap haram. Tetap haram. Dibolehkan dengan syarat harus pakai pelapis, pakai kain atau apapun yang melapisi tangan. Ya. Katanya mazhabnya Syafi'i. Ya. Kok tiba-tiba menyelisih pendapat Imam Syafi'i? Itu kan bukti bahwa koar-koar Syafi'i yang selama ini diserukan itu kan cuma omdo, ya. Yang dipakai yang sesuai dengan hawa nafsu saja, yang nggak sesuai nggak dipakai. Ya, apa gunanya fanatik mazhab? Koar-koar pakai Syafi'i,
Kalau akhirnya juga ditinggalkan sebagian, diambil juga sebagian. Ya, apa gunanya? Ya, diambil yang enak, ditinggal yang nggak enak. Ya, dan lebih parah lagi, UAS ini berdalil dengan Raja Salman. Ya, Raja Salman bukan dalil. Kenapa berdalil dengan perbuatan Raja Salman? Ini kan jaka sembung namanya. Ya, masa sekelas profesor, doktor, LC, MA, PhD kok dalilnya Raja Salman? Gimana ini? Ya. Dan lebih parah lagi juga ya, nggak ada gunanya berarti UAS itu ikut pendapat yang mengatakan mengharamkan. Ya, kalau ternyata UAS juga menikmati, ikut ikut endorse, ikut mempromosikan perbuatan yang menurut dia ini haram. Coba, ya. Cobalah, misal ada orang yang ikut memegang fatwa yang mengharamkan rokok, tapi tiba-tiba dia jadi bintang iklan rokok. Coba, gimana? Apa gunanya? Yang dia pegang itu apa gunanya? Memegang pendapat yang mengharamkan katanya ya, tapi ternyata ikut mempromosikan. Apa gunanya? Ya. Itu kan artinya ucapannya itu tidak bisa dipegang. Ya, itu blunder namanya. Aneh. Dan kalau UAS ini mau mikir sehat, ya, kalau mau mikir sehat, ya, kalau mau berpikir sehat, apa ya rela umpama istrinya atau anak gadisnya kemudian direkrut untuk menjadi bintang filmnya, ya, bintang film religi yang adegannya seperti itu, digandeng tangannya, ya, dipeluk, dicium keningnya, la ilaha illallah. Ya, coba. Alasannya ini masalah khilafiyah, ada khilafiyah. Ini tidak ijma, cuma jumhur saja. Ya, coba dinalar yang sehat lah. Ya. Atau orang-orang yang membela, ya, yang sependapat dengan UAS, coba ya, istrinya dipinjem buat dakwah. Nggak usah lama-lama lah. Sebentar saja lah, buat video short cuma berapa menit lah, dipraktekan. Inilah cara sayang sama istri secara Islami, ya. Nabi itu sama istrinya sangat romantis seperti ini, ya. Berangkat kerja dicium pipi kiri, pipi kanan, ya. Dicium keningnya, dipeluk, ya. Pulang kerja begitu, digitukan juga, dipeluk, dicium, la ilaha illallah, ya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya baik untuk dakwah, supaya apa? Umat ini ikut seperti itu. Kalau pulang kerja, ya, atau berangkat kerja, istrinya dicium, dipeluk. Coba, apa ya, ikhlas gitu loh ya. Tapi oke lah, kita sepakati sajalah. Ini ada khilafiyah tentang hukum bersentuhan lawan jenis yang non mahram, ya. Ada khilafiyah, kita sepakati. Tapi penting untuk difahami, yang dibicarakan para ulama itu konteksnya bersalaman, bukan ciuman, bukan pelukan, bukan gandengan tangan, ya. Sementara yang di film yang katanya religi itu, yang katanya untuk berdakwah itu berpelukan, bergandengan tangan, berciuman, bukan salaman. Jadi nggak nyambung kalau dalil yang dikhilafkan oleh ulama itu untuk membenarkan film religi, itu jaka sembung bawa golok, ya. Jaka sembung bawa golok itu namanya, ya. Kemudian selanjutnya kaum muslimin, poin nomor 2, ya, itu jelas cuma pembenaran dari UAS saja. Dakwah dengan ceramah itu jelas kaum muslimin jauh lebih efektif dan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya, buktinya sajalah. Kalau UAS ceramah yang datang itu bisa, kalau dihitung ya, bisa memenuhi 20 gedung bioskop. Ya, coba aja cek ceramah-ceramah UAS. Yang datang itu banyak, luar biasa. Jadi kalau ada yang apa namanya, cara yang jelas-jelas lebih baik, kenapa memilih pakai film yang jelas-jelas isinya maksiat, ya? Jadi di sini sudah sangat jelas lah. Kalau poin nomor 2 itu cuma pembenaran saja, ya, pembenaran saja. Kemudian lagi, kalau bersentuhan yang seperti itu haram, ya, tanpa adanya khilaf, maka berdosalah semua ulama Saudi karena membiarkan rajanya melakukan perbuatan yang haram.
Ya Allah. Ini sudah jelas-jelas ya, fatwa ulama Arab Saudi itu mengharamkan ya. Artinya berlaku fatwa itu di sana. Dan sekali lagi, kalau ternyata Raja Arab masih salaman juga sama wanita yang bukan mahram, melanggar fatwa ya, tetap saja itu bukan dalil, tidak bisa dijadikan dalil. Dan lagian juga dari mana bisa tahu kalau ulamanya ini membiarkan? Kan nggak tahu. Nggak ada juga ucapan ulama yang membela. Ya, nggak ada. Coba tunjukkan, ada nggak ulama yang membela Raja Salman yang salaman sama wanita yang non mahram? Nggak ada. Beda sama kasus ini. Jelas-jelas UAS sendiri mempromosikan filmnya. Ya. Kemudian ketika ada kritikan masih juga membela. Coba, ya. Katanya memilih pendapat yang haram, ya. Memilih pendapat yang mengharamkan. Tapi giliran ada yang menyerukan tentang haramnya, ya, mengkritik yang seperti itu, kok malah ditentang, malah dibela yang seperti itu. Ini kan aneh namanya. Jadi posisi UAS itu di mana sebenarnya? Apakah di hitam, apa di putih? Ya, apa abu-abu? Dan terakhir kaum muslimin ya, alasannya karena sudah di label halal sama MUI. Ya Allah. Ya Allah. Ini apa namanya? Dalil pembenarannya itu seperti sarang laba-laba lah istilahnya itu. Sangat lemah, sangat lemah. Ya, bukan tempat berlindung sarang laba-laba itu, nggak bisa untuk melindungi diri dari angin yang kecil pun sekalian nggak bisa ya, apalagi badai ya. Sudah ada dalil yang jelas, kenapa ikut MUI? Kan begitu ya. Tapi kembali lagi lah kaum muslimin ya, kalau sudah hawa nafsu yang dikedepankan, itu akan sulit untuk menerima kebenaran, akan sangat sulit. Contoh sajalah masalah rokok ya. Rokok itu jelas nggak ada label halal dari MUI. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Belum pernah ada. Dan sepertinya tidak akan pernah ada. Tapi kalau orang yang mengikuti hawa nafsu, ya meskipun kiai juga tetap saja diembat rokoknya. Ya, tetap juga cari dalil untuk membenarkan rokok itu. Padahal nggak ada label halalnya. Kan seperti itu. Jadi sangat tidak tepat kalau dalilnya itu label halal MUI. Ya. Dan semua kembali kaum muslimin ya. Lagi-lagi ini masalah hidayah ya. Hidayah itu memang hak mutlak milik Allah. Dan Allah yang maha berkehendak untuk memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kita cuma bisa berdoa. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan taufik dan hidayahnya. Dimudahkan untuk memahami dan juga menerima kebenaran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.